Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa bersama Moritz bersama Market, kita hadir memberikan analisa buat rekan trader. Karena kami ingin supaya rekan trader selalu memperoleh data-data akurat, informasi akurat, supaya bisa menjadi landasan untuk rekan trader melakukan analisa. Oleh karena itu kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia. Bersama saya Moritz, bersama Market, kami hadir menghampiri rekan trader memberikan analisa harian buat rekan trader hari ini tanggal 25 Juni tahun 2025. Dan seperti biasa rekan trader, kita melanjutkan lagi perbincangan kami dari apa yang telah menjadi topik harian kami di hari yang lalu, di mana kita berbicara tentang bagaimana pertemuan yang akan dilakukan, statement yang akan dilakukan oleh Jerome Powell saat pertemuan dengan anggota Kongres. Kita tahu bahwa pertemuan tersebut, statement yang dilakukan oleh Jerome Powell lebih ke hawkish, dan dia memberikan tanda-tanda bahwa memang pemangkasan tingkat suku bunga masih akan terus dilihat lagi. Karena seperti biasa, tipikal orang ini dia lebih wait and see, dan kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan. Itu akan kita bahas nanti di judul harian kita, tapi seperti biasa mari kita lihat dulu pergerakan pasar yang terjadi hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader bisa lihat apa yang terjadi pada pergerakan pasar hari kemarin. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika seperti biasa hari kemarin masih sempat jatuh juga rekan trader. Dia turun hingga menembus level 97.727 ya. Sekarang dia akan mencoba kembali lagi ke level 98. Padahal tadi kemarin dia ingin sampai ke level 199, tapi mau dibilang gimana lagi rekan trader. Sedangkan untuk Euro USD sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Ya, dibuka kemarin di seputaran 1.15735, seputaran situ ya rekan trader ya. Sempat menyentuh level 1.16425 dan ditutup di seputaran 1.16066. Sedangkan pound sterling penguatan yang signifikan, naik ke level 1.36473. Ditutup di seputaran 1.36108. Sedangkan gold ini waduh. Gold memang jatuhnya parah benar kan trader. Kemarin gold itu jatuh hingga menembus level 3295. Tapi perlahan namun pasti dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Kejatuhan dia ini juga tidak bisa dilepas dari apa yang terjadi, sikap hawkish yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Tapi setelah itu ya kita lihat bahwa perlahan pasti dia agak sedikit mengalami penguatan. Dan hari ini pun juga dia untuk mencoba kembali lagi, udah masuk lagi di zona 3.300. Ya kemarin juga udah masuk 3.300. Dan hari ini dia mencoba naik lagi. Apakah dia bisa sampai ke 3.350? Kita akan lihat bersama-sama nanti. Sedangkan untuk USD Yen Jepang setelah kemarin jatuh sangat luar biasa. Dibuka di posisi seputaran 146. Jatuh hingga menembus level 144.555. Hari ini mencoba untuk naik lagi. Nah, ini adalah rekan trader apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Nah, sedangkan sekarang kita coba masuk di tema harian kita. Tema harian yang akan saya angkat hari ini adalah, ini judulnya ini agak sedikit gimana gitu ya. Agak sedikit ya bingung juga judulnya, tapi judul yang coba saya angkat adalah tentang emas agak. Kata agaknya itu tuh yang waduh, ragu-ragu rekan trader antara dia naik atau dia turun, antara dia menguat atau dia melemah. Oleh karena itu saya mengambil sebuah judul tentang emas agak menguat di tengah sikap hawkish the Fed. Nah, ini adalah suatu tema yang ingin saya angkat buat rekan trader semuanya, karena kita lihat setelah apa yang dikemukakan oleh Jerome Powell kemarin di rapat pertemuan dengan Kongres, walaupun hari ini pun juga akan mengeluarkan statement lagi ya. Kalau hari kemarin di Kongres, hari ini kayaknya di Capitol Hill ya. Nah, setelah apa yang dikemukakan oleh Jerome Powell, di mana Jerome Powell sedikit mengungkapkan bahwa keputusan untuk memangkas tingkat suku bunga masih akan dilihat, ditimbang ya, memperhatikan sebelum memutuskan.
seperti surat keputusan di Indonesia. Nah, oleh karena itu dengan sikap keraguan-raguan yang diambil oleh Jeremy Powell ini menandakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sepertinya masih agak sedikit jauh. Sehingga imbasnya rekan trader bisa lihat bahwa sikap hawkish agak sedikit menekan pergerakan dari emas, walaupun rekan trader ketegangan semakin menjadi. Tapi setelah kemarin seorang Donald Trump berhasil menghentikan perang 12 hari antara Iran dan Israel, sedikit membuat reda, emas agak sedikit memperoleh sedikit ruang. Sedikit ruangnya itu bukan diakibatkan karena selesainya perang, tapi sedikit ruangnya itu diakibatkan karena masih ada peluang untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat hari ini, rekan trader lihat bagaimana hari ini emas agak sedikit memiliki ruang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan sekarang telah berada di seputaran 3.335. Secara teknikal emas memiliki peluang untuk naik pada hari ini ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Oleh karena itu saya bilang apakah dia bisa sampai menyentuh level 3.350? Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Ini yang ingin saya sampaikan buat rekan trader bahwa sikap hawkish yang diambil setidaknya memberikan tekanan terhadap emas sehingga membuat dolar Amerika agak sedikit naik, membuat emas tertekan. Akan tetapi peluang untuk terjadinya perang masih ada terbuka lebar lagi. Ya kita tahulah untuk sementara ini ada sedikit ya stop lah berperang ya. Antara Israel dengan Iran agak sedikit stop berperang setelah ya Amerika diserang ya angkat tempat ininya ya, armadanya ya. Setelah itu udah selesai, clear pada prinsipnya oke. Tapi peluangnya ini masih bisa membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, seperti judul yang telah saya bilang bahwa emas agak sedikit memiliki peluang untuk naik ke lebih posisi yang lebih tinggi lagi di tengah sikap hawkish. Ini harap dicerna oleh kita semuanya. Tapi secara garis besar kan trader, kalau kita lihat secara garis besar saya bisa bilang bahwa pada hari ini emas masih memiliki peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Masih memiliki peluang yang sangat besar naik ke posisi lebih tinggi. Tapi sekali lagi bahwa harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, ya, Jeremy Powell akan mengeluarkan statement lagi. Statement ini yang akan dikeluarkan apakah dia masih tetap akan memberikan statement seperti yang terjadi hari kemarin, di mana permasalahan tingkat suku bunga ini akan kembali diperbincangkan, dan apakah dia masih tetap konsisten dengan sikap hawkish seperti yang dibilang kemarin. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Kalau ini memang masih tetap terjadi, artinya emas di saat berita itu dikeluarkan, peluang untuk sedikit terjadi koreksi ke level yang terendah lagi. Tapi kalau sampainya dia bilang oke, kemungkinan besar nanti pada bulan September misalnya akan dipangkas tingkat suku bunga, emas akan naik. Oleh karena itu rekan trader, kita akan menunggu jadwal pidato yang kedua Jeremy Powell malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu ada data-data ekonomi lainnya yang akan dikeluarkan. Ini akan menjadi landasan untuk kita mencermati arah pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu rekan trader tetap terus melihat setiap pergerakan, setiap informasi, setiap statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed atau berita-berita ekonomi lainnya, karena ini akan menjadi landasan arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita lihat analisa teknikal seperti biasa, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, kita lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit malu-malu rekan trader kalau menurut saya ya. Agak sedikit malu-malu arah pergerakannya. Pergerakannya walaupun secara garis besar hari ini ada agak sedikit tendensi bullish,
Tapi harap diperhatikan bahwa tidak terkemungkinan dia bisa jatuh kembali lagi ke level yang paling rendah. Tapi saya bisa bilang bahwa oke, kalau memang dia bullish, peluang dia naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar. Malahan saya bilang bahwa dia ini akan mencoba naik hingga menembus level 98.267. Tapi sekali lagi bahwa peluang untuk kembali jatuh lagi ke level terendah masih tetap ada. Saya memprediksikan 97.718 adalah level terendah yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika hari ini. Nah, ini adalah pergerakannya. Sekarang untuk Euro USD, rekan trader semuanya, kita lihat Euro USD, pola pergerakannya secara garis besar kita lihat bahwa Euro USD pada hari ini agak sedikit mengalami sedikit tekanan ya. Nah, analisa saya dia akan bisa tertekan, minimal kalau dia kembali tertekan lagi dia bisa sampai di level 1.15782. Akan tetapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi masih tetap ada, dan saya memprediksikan bahwa peluang untuk kembali lagi ke level tertinggi seperti terjadi hari kemarin masih tetap, dan dia bisa sampai di level 1.16408. Nah, di sini rekan trader ya. Nah, ini sampai sini ini adalah arah yang bisa terjadi pada Euro USD hari ini. Oke, selanjutnya rekan trader, untuk pound sterling, bagaimana ke arah yang terjadi pada pound sterling saat ini? Kita lihat untuk pound sterling, pound sterling ini sangat rata banget pola pergerakannya hari ini rekan trader. Pound sterling menurut analisa saya dia masih sedikit punya peluang naik, tapi hati-hati untuk pergerakan balik lagi. Analisa saya dia ini bisa naik, ya minimal dia itu akan mencoba menembus level tertinggi menurut saya di seputaran 1.36487 ya di situ ya. Tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk membalikan arah itu sangat besar dan dia bisa jatuh sampai level terendah di posisi 1.35759. Nah, ini dia. Ini rekan trader ya, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling hari ini. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat apa yang terjadi pada gold hari ini. Nah, ini gold ini harap kita perhatikan oleh rekan trader semuanya. Untuk gold, hari ini kecenderungan untuk gold naik ke posisi yang lebih tinggi menurut analisa saya sangat besar. Walaupun peluang untuk jatuh pun juga sangat besar. Malahan saya memprediksikan bukan cuman bisa sampai ke level paling tertinggi gold itu di seputaran 3.344, tapi peluang untuk 3.350 masih tetap ada. Dengan asumsi bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan bisa menembus level terendah di posisi 3.316. Jadi pada prinsipnya saya optimis gold ini masih bisa terbang tinggi, walaupun rendahnya itu di 3.316, tingginya itu di 3.344, tapi peluang untuk dia menyentuh level 3.350 sangat besar. Ini prediksi saya rekan trader, karena kalau saya lihat ya peluang naik sangat besar hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Secara garis besar USD Yen Jepang mengalami sedikit penguatan ya, peluangnya menguat. Saya bisa memprediksikan dia ini masih punya peluang naik hingga level tertinggi di 145.675 dengan asumsi bahwa pelemahan masih bisa terjadi hingga menembus level paling terendah itu di seputaran ini 144.779. Nah, ini dia. Ini adalah arah yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke rekan trader semuanya, rekan trader pada prinsipnya ini adalah analisa teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader ya. Dan rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa untuk hari ini kalender ekonominya harap diperhatikan 21.00 ada testimoni dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Selain itu juga ada penjualan rumah baru. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader seperti biasa, tak henti-henti dan tak jemu-jemunya saya ingin bilang bahwa rekan trader, ini adalah website resmi kami Amarket. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya dengan domain resmi amarkets.id. Rekan trader bisa mendaftar, bertrading bersama kami. Kami siap membantu kesuksesan rekan trader semuanya dengan analisa-analisa yang kami lakukan ya.
informasi-informasi terkini yang selalu kami berikan buat rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.